Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel ini. Kali ini kita membahas tentang hiperhidrosis atau keringat berlebih. Beberapa waktu yang lalu saya buka komen-komen di channel YouTube, ada yang tanya terkait hiperhidrosis. Nah, saat cuaca gerah atau ketika beraktivitas fisik cukup intens, ini keringat akan muncul dari tubuh kita. Munculnya keringat memang hal yang wajar karena hal tersebut sangat berguna untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil dan mengeluarkan sisa metabolisme. Namun ketika keringat yang muncul ini berlebih, tentu akan sangat mengganggu, apalagi tanpa istilahnya bekerja intens atau keras atau berolahraga yang ekstrim dan tidak. Nah, ini biasa saja tapi keluar keringatnya berlebih, ini tentu juga perlu diperhatikan. Jika merasa keringat yang muncul di atas ini sudah berlebih, bisa jadi ini juga mengalami namanya hiperhidrosis ya. Melansir dari beberapa temuan-temuan, mungkin browsing atau apa, keadaan di mana kelenjar keringat ini memproduksi keringat secara berlebih, dan hal ini bisa disebabkan oleh banyak faktor. Nah, misalnya kalau terkait penyakit, ini bisa karena faktor kecemasan atau stres yang berlebih. Ini bisa akromegali atau hipertiroid, pemakaian obat-obatan tertentu, TBC ini juga bisa memicu hiperhidrosis. Sebagian besar kondisi hiperhidrosis ini tidak akan membahayakan sebetulnya kalau misalnya itu dari bawaan lahir ya. Akan tetapi jika dibiarkan berlarut-larut, kondisi ini akan juga menyebabkan infeksi karena orang yang berkeringat deras ini lebih rentan terhadap infeksi kulit. Keringat berlebih ini juga bisa berefek buruk pada kehidupan sosial dan emosional seseorang, karena kalau keringat berlebih misalnya di telapak kaki, telapak tangan, ketiak, nah ini kan biasanya bau ya. Kasarnya keringat yang berlebih ini akan menyebabkan pakaian juga basah, kadang-kadang ya biasanya malu. Ciri-ciri dari penderita hiperhidrosis sendiri, ini pada penderita hiperhidrosis ini biasanya keringat yang keluar berlebih ini tanpa ada pemicu. Ini yang kalau yang sudah kategori hiperhidrosis ini yang keluar keringat tanpa ada pemicu yang jelas ya. Menghindari kontak fisik seperti berjabat tangan ini sangat bagus karena sadar bahwa tangannya selalu berkeringat. Jarang berpartisipasi dalam aktivitas fisik seperti olahraga, menari, karena dapat juga memperburuk kondisi yang akan dialami. Keringat berlebihan dapat mengganggu pekerjaan, tentu kesulitan memegang objek-objek tertentu seperti komputer. Mungkin kalau rokok ini juga tidak bisa, misalnya kerja di pabrik rokok ini tidak bisa. Nah, basah ya. Kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti mengemudi ini juga beresiko. Banyak menghabiskan waktu untuk mengatasi kondisi ini. Ini biasanya sering mandi dan sering ganti pakaian. Nah, ini tentu kita harus sadar kondisi yang dialami sehingga menarik diri dari lingkungan sosial biasanya. Nah, bagaimana solusinya? Ini ada yang nanya terkait bagaimana solusinya. Nah, biasanya dari secara medis ini menggunakan antipersipan, memakai deodoran. Ini tidak akan membuat keringat berhenti produksi, namun hanya aroma ya yang jelas. Nah, juga menggunakan pelindung ketiak, ini juga bisa. Pelindung ketiak didesain untuk menyerap keringat berlebih sehingga keringat tidak membasahi pakaian. Ini ada pelindung ketiak. Hindari sepatu berbahan sintetis ya, kalau bisa hindari sepatu berbahan sintetis. Terus juga pilih kaos kaki yang tepat. Ini biar kaos kaki, ini cara terbaik untuk menyerap kelembaban di area kaki. Ini cara bahan-bahan yang bisa menyerap. Ini kaos kaki ini. Yang berikutnya adalah juga harus sering mandi ya. Nah, perbaiki gaya hidup ya. Selain gaya hidup buruk seperti merokok, mengkonsumsi alkohol berlebih juga bisa memicu banyak keringat. Nah, jaga kondisi kesehatan, tetap sistem imun tubuh tetap bagus. Kebanyakan mengkonsumsi makanan yang tinggi garam ini dapat memicu kelebihan produksi keringat. Ya, selain itu juga air kencing. Nah,
makanan olahan, makanan berlemak tinggi, terlalu pedas, jenis bawang, bir ini, kafein ini juga perlu dihindari gitu. Nah, mungkin kalau dengan herbal nanti suatu saat kalau misalnya ada yang tahu istilahnya, ada yang mau lebih detail dengan herbal, nanti bisa hubungi melalui WA. Demikian saya sampaikan terkait hiperhidrosis dan solusinya secara mudah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.